Oke, kembali lagi ke podcast kita tentang podcast kan udah gede. Hai, sekarang kita udah punya bridging baru, udah gede. Jadi kita akan membahas tentang dark dark reality yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kemarin kita membahas tentang pasangan red flag. Karena bahkan di hidup ini tidak semua pasangan itu apa eh, kisah cinta tuh berakhir dengan bahagia, Bro. Iya, Kan karena waktu masih kecil kita kan disogoki dengan cerita happy ending terus. ya happy ending, dia hidup bahagia selamanya. Itu sih anjir emang Cinderella gitu cerita. Aku selalu denger gitu. Sebenarnya Akhirnya mereka bersenang-senang dengan bercinta dengan pasangannya dan bahagia selamanya gitu. Kayak terus Putri Salju bahagia selamanya, kemudian Putri semua lah. ya, Ya, cerita semua bahagia, bahagia, pokoknya bahagia. Tapi tidak tahu bahwa di dunia ini tidak semua pasangan sesetia itu. Tidak semua kita, karena kita juga bukan pangeran yang mukanya tampan dan kaya, dan kita juga bukan jangan tuh tampan kaya dah. Enggak juga. enggak juga. Makanya Anda mungkin Anda harus berpikir bahwa Anda bukanlah tokoh pangerannya, tapi bisa jadi kurcaci yang yang hidupnya jomblo aja yang nggak bisa jadi pasangan tapi Hanya bahagia. membantu orang lain. Nah, bahagia bekerja aja. Emang kadang kita nggak semua jadi bintang utama, bisa juga Tidak jadi MC. iya, Hanya tokoh sampingan aja yang ceritanya aku ingin kamu bahagia ya, gitu. support orang. Support orang aja, habis itu udah gitu aja. Oke, sekarang itu udah bahas tentang reply dan minggu lalu ya. Terus sekarang kita akan membahas tentang ini, Bro. Tadi terlalu kaya dan miskin itu tidak bagus. Ya, apa yang terlalu berlebihan? Itu tidak bagus. Mungkin, ini udah diserang netizen kita kan bilang, memang apa salahnya punya duit MM-an ratusan M, 200 M. Nggak ada salah, tapi apa yang berlebihan itu kan tidak bagus, tidak baik. Berlebihan dalam artian bahwa memang kita ngabisinnya aja susah. Ngambil ya sebenarnya. Kan stres juga, Bang. Kalau orang kaya itu Makanya aku sih mikirnya kita kan sekarang menyebut kita jangan dulu kekayaan. Terlalu miskin, terlalu miskin. Nah, terlalu miskin ini berat, Bro. Kenapa berat? Karena akan sulit kita menjalani kehidupan kalau kita mikir besok mau makan apa. sama seperti halnya kita perang tapi kita tidak membawa senjata. Nah, itu gimana? Iya kan? Kronologinya gimana? Perang nggak bawa senjata? Udah tahu perang tapi maksudnya kan Nah, kenapa Anda jadi blunder sekarang? Nggak, kronologi gimana tuh? Nggak, orang sebab nggak apa dia perang nggak bawa senjata gitu. Kecuali dia adalah ninja pun bawa dia shuriken, Bro. ya kan itu maksudnya udah tahu kehidupan, maksudnya kehidupan ini kan perlu uang Oh, gitu. perlu uang. Ya ada, ya perlu. Sama seperti halnya tentara ya kalau mau perang itu ya perlu senjata gitu. Kalau nah ini kita bahas tentang definisi miskin dan susah. Itu bedanya apa, Bro? Karena ini Apa? miskin dan susah. Perbedaan nih kita tanya ChatGPT juga. ChatGPT. Ini naik. Ini aja kita. Meta. Bedanya orang Kalau orang miskin itu, setahu saya dulu ya. ya, Orang miskin itu dia tidak maksudnya miskin dengan ekonomi ya. Dari segi ekonomi ya tidak punya uang. Miskin dari ilmu juga dan miskin dari apa ya? ini kata Meta AI ini ya. Oke. Orang miskin merujuk pada kondisi ekonomi seorang yang tidak memiliki cukup sumber daya atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Fokus pada finansial. Kalau orang susah lebih luas dan mencakup kesulitan hidup yang tidak hanya batas pada ekonomi, tapi juga bisa mencakup aspek emosional, fisik, atau sosial. Lebih Lebih berat orang susah. Nggak, aku pikir orang miskin itu adalah kayak misalkan kalau orang makan, biasanya orang makan biasanya dia orang makan nasi ada sayur gitu ya. Kalau orang miskin tuh biasanya dia cuma makan nasi garam gitu. Aku kira gitu. terus Ternyata dia makannya susah juga orang miskin. Tapi kalau itu baru orang miskin, batasnya di ekonomi aja. Kalau orang susah tuh mungkin dia udah nggak punya, bukan ini kayak kalau sinetron dia nggak punya rumah miskin kan. Habis itu orang tuanya ternyata terkena stroke, nggak punya duit untuk rumah sakit gitu. Aduh. Terus dia harus
ngerawat orang tuanya, belum lagi dia harus kerja, terus dia punya mimpi. Wah, kayak hidup susah bro, susah bro. Hidupnya susah bro. Itu berat bro. Ini udah karmanya pak, gimana pak? Ya juga ya. Tapi nah berarti ini juga susah. Maksudnya jangan terlalu miskin atau susah. Jadi ini kalau orang kayak gini gimana ya? Sebentar, kalau maksudnya kalau kita kan bisa merubah miskin itu. Kalau orang susah ini bagaimana cara Ke panti asuhan atau panti jompo mungkin. ngapain? Ya minta bantuan lah di situ. Udah habis all out semua itu. Tapi kan Bisa. tidak bisa merubah hanya ini ya. Apa? Dibantu doang. Iya dibantu. Paling enggak kan dibantu. Orang susah kan dibantu bro. Kesusahan. Intinya bahasa Indonesia gimana sih? Emang udah susah aja dia hidup susah. Itu dibantu. Karena ini Dia harus mengalami itu emang. iya harus ada bantuan orang. Karena kita jangan bilang kalau lagi susah jangan berpikir kayak oh aku nggak mau merepotkan orang. Enggak ini Ya, emang harus ditolong gitu ngomongnya. ya segitulah. Iya. Nah kayak di film-film sinetron atau ada sih film yang bukan asli ya, true story itu ada yang katanya dia susah karena rawat ibunya ya saking terus ke rumah sakit. Kadang katanya sih dia sampai membunuh ibunya gitu. Orang mana tuh? Saya tidak tahu gitu. Enggak, maksudnya ada kita kan nggak boleh ngomongin siapa. Maksudnya ini ada kasus seperti itu. Jadi dia karena dia nggak kuat lagi bayar untuk Tapi kau lahir dari mana kalau nggak dari ibu, Pak? ya kan kita nggak pernah Kasihan. tahu. Manusia kan dibentuk dari background yang berbeda-beda. Iya, ngerti. Tapi kan rasa manusiawi itu anjir, ibu sendiri apa sih? Ah, Nggak ya terima kita, saya, Pak. ya kita kan nggak tahu, Bro. Iya sih. Karena Masih mumpung lagi bukan untung ya maksudnya. nggak Lagi susah juga ya. menurutku kemiskinan itu adalah kemiskinan moral dan susah itu. Karena orang susah, sesusah-susahnya dia kalau moralnya bagus dan ininya dia masih bisa Tolong. iya, dia masih punya berpikir jalan keluar yang lurus, Bro. Ya sih. Kalau orang udah moral nggak ada gitu, udah nggak ini ya, dia main sikat bunuh orang aja dan nyuri apa gitu. Karena kalau moral masih bagus, logika masih baik, dia biasanya ya pasti ada cara, pasti ada cara yang positif. Cari jalan yang Minta bantuan kayak apa kayak gitu. Dia kan gengsi juga lah. Karena kita kan selalu diuji kan. Nah, kehidupan mah. Ya, kita harus selalu diuji ya. Diuji apakah dia masih tetap di jalan yang benar. Level kok berarti. Naik level lah. Ini percaya nggak dengan quote yang orang jahat adalah orang baik yang dulu diabaikan gitu? Iya benar. Karena apa? Kan aku juga nonton kayak Joker dulu kan. Emang Joker gitu ceritanya? Iya Pak, dia kan orang baik. Oh dulu baik ya? Aku nggak nonton soalnya film itu. Oh, jadi itu ya, berarti problematikanya memang sebenarnya kita berangkat di sama aja. Iya. Cuman ini masalah toleransi dalam menghadapi kesusahan aja kan. Nah, Jadi orang susah dan orang susah dan miskin ini dia bukan bukan berarti harus independen, dia harus mencari bantuan. Bantuan orang kayak memang sudah buntu banget ya. Ya, jangan ngambil ini Kan dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit minta bantuan nggak gitu juga. ya tetap harus ada usaha. Kalau independen tuh biasanya ya tetap sabar juga. Iya. Jangan nyari jalan pintas yang singkat-singkat kayak jadi mucikari apa gitu. Itu berat bro. Misalnya antaranya cewek-cewek biasanya gitu. Kalau aku di perantaran Jakarta dulu ya, Jakarta tuh mungkin sampai sekarang ya, itu banyak ke kampung ngelihat ada cewek cantik terus dijanjiin ini, habis itu dibawa ke kota, di situ dia dijual diri. Karena emang nggak bisa bertahan bro hidup. Tapi nggak nyala juga karena ibu kota juga kan keras Pak. Kehidupan ibu kota tuh keras Pak. Iya benar. Tapi kalau Anda di desa dan tahu bahwa nasib Anda tuh gitu ya lebih baik jangan terlalu Nah, diiyain ya. dan jangan tergiur dengan mimpi-mimpi gitu. Ya sih, tapi emang orang desa yang nggak berpendidikan tuh gampang dibohongin sih emang. Namanya juga tidak berpendidikan ya. Iya sih, gampang dibohongin. Dibilangnya kalau di kota bagus kita bisa ini jual jadi pegawai restoran. Enggak, kan biasa gitu pegawai restoran. Terus awalnya saya coba-coba. Ya gitu bro, dunia tuh kayak gitu. Ya kayak gitulah. Ceritanya orang-orang mucikari itu dia gitu. Dia nyari ke desa, dia terus dicantik di polek gitu. Ya udah, dirusain lah hidupnya. Iya. Dan memang setelah dia tergiur dengan oh ternyata aku cukup cantik ya, terus ternyata gampang dapat iPhone apa gitu,
dia jadi makin terjerumus ke dunia Terjerumus itu. ya. Makin menyelam, berenang Menyelam, lagi dia. berenang lagi. Dan kita kita harus tahu setelah Anda sudah tua dan muka Anda udah jelek, Anda udah nggak ada ini, tidak dibutuhkan lagi. Pasangan juga udah nggak ada yang mau kan. Nah, Cucu nggak punya anak, nggak punya anak, ada yang ngurusin. Berat bro, berat bro, benar. Lebih baik itulah lahirnya jadi orang susah gitu ya. Hah? Itu ya jadi orang ya susah. itu kesulitannya orang susah sama miskin itu susahnya gitu. Kita tidak menyalahkan kalian miskin atau susah ya, karena ini kan nasib, kita nggak pernah tahu. Ya. Cuman kalau bisa, kalau Anda tahu diri Anda susah, kalau misalkan dapat rezeki sedikit, syukuri aja. Benar. Jangan Bersyukur. ingin yang terlalu tinggi. Bersyukur ya, bukan syukurin, bukan. Berat terus. Bersyukur. Oke, terus kita bahas tentang, nah ini kan udah ini nih, tentang miskin nih udah nih. Sekarang terlalu kaya bro. Kita lihat sisi negatifnya nih. Kan kita bilang. Yang setahu saya ya, ya, terlalu kaya itu identik dengan keangkuhan. Lupa diri. Nah. Gimana biasanya? Kalau aku mikir gini, aku sampai buat sebuah jalan keluar. Lebih baik sih anak-anak orang kaya yang jarang diperhatiin orang tuanya tuh lebih baik cepetan dinikahin aja bro. Karena mereka lah pusat gangguan sebenarnya. Pusat gangguan anaknya di dalam. Iya. Karena orang tuanya nggak merhatiin. Sebentar, karena kan itu anaknya tuh dimanja. Iya. Cuma Dan nggak ada yang lebih nyebelin daripada anak-anak manja itu bro. Ya benar. Yang selalu ngerasa dirinya benar terus punya segalanya. Iya. Nggak ada yang. Aku tuh susah. Orang bapak ibuku tuh nggak ngurusin aku. Hei, Anda orang susah. Anda belum melihat orang susah. Yang tadi kita bahas yang besok makannya susah, Anda cuman nggak diurusin orang tua ente. Ini ada yang dia yang ngurusin orang tuanya. Kan menurutnya kan itu susah juga, kan beda level Pak. Iya. Bukan orang susah tadi kan levelnya emang expert nih. Nah, itu dia makanya aku tuh sebenarnya berpikirnya orang-orang kaya tuh ya yang dikasih sangu. Aku pernah dengar ada orang dikasih sangu 30 juta Pak, setara itu sehari itu. Yang sehari juga ada. Di umur berapa dia nih? SMA. Oh SMA. Anjir SMA. Ada bro. Iya. Itu duit 20.000 Pak. Ini 30 juta. Berapa kali lipat? Yang bapaknya gaji MM-an 30 juta nggak berasa itu bro. Iya sih. Nggak. Dan itu anak SMA dapat duit segitu dia mikir apa? Makanya aku pikir ya. Apa yang dibeli juga? Jadi ya kalau nggak dunia gelap, narkoba dan lain sebagainya, apa yang dibeli? Iya makanya aku bilang itu. Karena kalau dia disuruh beli snacks Momogi juga itu masih dan dia kan kebingungan ngabisin duit segitu Pak. Rekening masih banyak ya kan. Aduh mana rekening gitu kan. Lu mikir gitu. Iya pasti nggak. Dia nggak akan mikir nabung gitu, nggak mungkin. Iya mah benar. Udah nabung udah nggak mungkin. Besok dapat lagi. Udah nggak mungkin. Terus nggak ada pengarahan dari orang tua pada sibuk kerja kan. Terus yang diajak temennya adalah teman-teman yang makan duitan juga. Pastinya anda positif thinking nggak orang dengan gaji 30 juta punya temenan yang sering ke pesantren, punya temen nggak ya kan. Anjir ngapain lu pesantren, ngapain lu ke masjid? Mungkin ada tapi kan kebanyakan. Iya enggak logikanya hasilnya dia paling kalau orang-orang yang sering teman circle orang ngaji itu paling dia ngajak kita makan beli ketoprak gitu samping jalan Bu Jenab, atau dia ngajak ke perpustakaan baca ini Al-Quran paling segitu. Terus ya sih. Kan duitku masih sisa 29.900.000 beli ketoprak itu cuma 100.000 cukup bro. Ketoprak apa Pak? Paling nah itu dia mungkin 15.000. Traktir temennya kan bisa jadi kan dia jadi yang paling kaya di situ. Kan dia nggak satu pesantren. Ya makanya aku bilang itu kayaknya nggak ada deh orang kayak dimanapun di film ataupun di dunia nyata nggak pernah ada. Kayaknya mungkin nggak terekspos gitu ya. Nggak terekspos hampir gitu. Nah itu dia bahaya ya bro. Itu juga tadi yang orang baik itu juga orang miskin juga mungkin ada baiknya, bisa jadi dia nanti lebih pergi minta bantuan orang terus lebih mensyukuri bantuan orang, itu bisa kan namanya positif ada. Ini kita ngomongin negatif dan dark reality-nya aja. Karena lebih banyak negatifnya soalnya ini daripada karena yang kita dark reality ya.
Kalau positif mah kotoran juga bisa dibilang positif. Semua ada Iya, karena jadi pupuk ya. Tetapi kan lebih banyak negatifnya. Kita bilang realitinya aja. Oke. Ah, bahasan negatifnya. negatifnya karena lebih banyak, Ya. lebih ke reality. Oke. Kemungkinan. Nah, ini orang kayak makanya aku bilang lebih baik orang-orang model gini dinikahin aja dulu sama bapaknya. Karena dengan cara itu dia pasti ngabisin uangnya dengan cara positif. Kenapa gitu? Iya kan duit kan maksudnya dia Belum tentu, Pak. enggak, maksudnya dia ada tanggung jawab yang ketika dia punya pasangan, terus dia harus bayarin pasangannya beneran. Tapi kalau orang yang masih pacaran, nggak, entar dulu, dengerin dulu. Jadi kalau dia masih pacaran nih, misalnya dia kan nggak ada tanggung jawab, apalagi kalau udah pasangannya tuh sudah hamil, udah punya anak, dia kan ngerti, iya bener dong. Aku ya lebih lebih mensupport orang nikah muda daripada dia main ke LC lebih banyak. Kalau dia udah punya anak, dia udah punya harus mikirin popok bayi dan lain sebagainya, 30 juta tuh habis pasti, Bro. Dan itu halnya positif. Sehari juga. Iya, dan itu halnya ke positif. Kecuali dia beli popok emas. Popok emas lagi. Ngapain, Bro? Emas, Bro. Enggak, Sehari itu habis. ya, enggak itu makanya aku bilang kalau gitu mending disibukkan dia dengan hal-hal yang lebih berguna. Karena kalau dia diperpanjang hidup dengan banyak ngabisin duit kayak udah. Kayak orang tuanya stres juga jadinya. Iya, stres. Karena ya itu ya narkoba pasti itu, Bro. Karena udah sendiri kan, hidup sendiri apa gitu. Terus tidak diinin sama orang tua. Iya, tidak dikasih atau kasih sayang. atau untuk orang tua lebih baik sewalah neni-neni. Tidak lebih baik itu, Pak. Enggak, atau ini guru ngaji setiap hari. Iya, nah guru ngaji atau enggak Guru-guru kita guru. hancur. Itu kan kita ngebahas tentang moral, kenapa harus ke olahraga dulu, Pak? Enggak. Kita kan ngelatih moralnya dia dulu nih. Biasanya kan orang-orang kaya nih bahayanya di moralnya. Kan itu ada ya. Iya. Orang tua itu sewalah guru ngaji, terus dia disuruh hafalin Al-Quran kayak guru yoga boleh, terus pokoknya untuk kesehatan. Lah olahraga kan juga buat kesehatan, Pak. Hah? Olahraga kan buat kesehatan. Ya, tapi kan lebih ke banyak spiritualnya. Jadi kita bahas tentang moralnya aja. Terus ya itu makanya aku bilang aku punya teori bahwa sebenarnya satu cara itu pertama dia dinikahin dulu. Terus yang kedua dia diajak ke kumpul ke ini tur ke Afrika. Tahu susahnya hidup tuh kayak gimana gitu. Kan Tapi ya juga ya kita, Pak. enggak susah juga ya kalau dia moralnya juga gini kayak anti bilang syukuri jadi dia pergi ke sana malah nyukurin orang gitu. Bukannya dia berubah bahwa dunia ini ternyata sana jadi anjir. Bukannya dia ternyata susah hidup nih malah syukurin lah gitu. Lakukan saya itu. Atau dia tiba-tiba pakai ini ya Pak, apa baju mahal terus sambil bawa mobil. Lah. Mengambilkan air dia. Mengambil air. Atau duit 100.000 tuh dilempar cus. Dia ngerti orang Afrikanya kalau dia uang 100.000 doang, Pak. Enggak, maksudnya kalau orang miskin, dia tur ke orang miskinnya tuh bagi-bagi. Itu kayak gini serasa kayak bagi-bagi makanan ikan, Bro, yang lempar itu. Langsung orang miskin. Ada sih contohnya. Enggak, orang miskin nyerejeng gitu kan, berkumpul. Wah, gitu kan maksudnya. Pukul gitu ya. Jahat, Bro. 100.000 uang 2.000 nya dikasih kayak gitu nggak sih? Enggak, itu lebih mending gitu nggak sih? Lebih mending ngelempar duit kayak gitu ke orang miskin atau ente datang ke rumahnya, ini ada dana, tapi ada kamera. Beneran sebenarnya. Daripada mau Ada kamera terus ini duit untuk bapak. Semoga bapak ini. mendingan saya yang ada kamera. Ada kamera. Itu ngomongnya realita. Karena Tapi habis dikasih kamera off diambil lagi. Enggak, itu jualan actingnya doang. Anda kurang natural, kanggo ini 500.000 aja gitu ya. Sebenarnya gini, temanku kan dia di Jakarta nih, dia pernah cerita gini, ada kayak cerita-cerita uang kaget nih, kayak kuis-kuis itu nggak sih? Jadi kuis-kuis di TV itu ternyata bohong, Bro. Kayak dia bilang, tolong apa penanya di berita atau di kan itu bohong gitu. Bisa kok ada tuh gitu kan ya. Oh iya itu udah nggak ada lagi. Nah, maksudnya kuis-kuis yang biasanya ini gimana apakah ini
Ya benar sekali, rumah Anda rumah mendapatkan segini gitu. hmm, Habis itu ditarik lagi katanya, temanku bilang gitu, Bro. Ditarik lagi, kan, kenapa ditarik? Saya kan udah ngasih benefit, ente kan udah masuk TV gitu. anjir emang. Nggak gini sih sebenarnya, benefitnya nggak setara, nggak fair namanya. Nggak fair. Nggak fair, Pak. Biarpun sudah masuk TV kan, tapi kan Iya, dia kan hanya menjual naturalisasi akting. Iya, tapi masih untung juga orang artis aja di artis apa? Bukan artis ya, figuran aja. tapi juga gituin, Enggak, nggak maksudnya ditarik lagi. figuran aja dibayar 300.000. Aduh, Ya kan, maksudnya plus nasi kotak. Ini dia dikasih 500.000, kita masih untung ya, gitu. Kan maksudnya dia bilang mungkin hadiahnya 10 juta, ore. Diambil 10 juta, ibu saya kasih 500.000 aja karena aktingnya bagus. Gitu katanya. tapi nggak fair juga, Pak. Kan tadi dibilang kasih 10 juta, nggak fair, itu nggak fair. Iya kan, walaupun nggak fair kan yang penting dia tetap benefit. Karena daripada saya nggak tayangin ini, Mending kasih nggak tayangin, Anda juga nggak dapat, saya juga. nggak, kalau aku minta ambil juga sih, bro. Saya nggak. Nggak, Saya lebih suka Anda menderita, saya juga menderita. sifat iri itu selalu ada ya. Sifat iri masih selalu ada ya. Gitu. Karena ya mungkin idealisme kebohongan. Tapi kalau Iya. Anda miskin, nah kalau dikasih tawaran itu pasti mau, bro. Harga diri, Pak. Itu sudah Orang miskin yang itu harga diri, bro. Dia harga harga perutnya itu lapar. Ente kan masih aman hidup keuangan. Untuk harga diri, harga diri yang penting juga dapat 500.000 kan. Gak masalah. selalu perhatian. Sengaja yang dicari itu orang-orang miskin. Miskin benar. Pasti. Ente nggak mungkin dikasih. Dia kasih sederhana gitu, bawa motor kan, motor metik gitu, model N1. Iya, maksudnya itu udah nggak banyak layak dibantu. Ya ini kan yang itu sasaran Yang saya dibantu tapi diambil lain. Ah. Ya tapi tetap di ini dikasih duit. Sama kayak kasus ini nenek-nenek mandi lumpur itu. Dia kan lagi TikTok, Pak. Iya, tapi kan tetap Indonesia pasti dibayar itu. Cuman Iya. donasinya mungkin nggak sebanyak yang dia tahu kayak dia Iya dapat. sih. Terus itu jadi orang kaya yang terlalu kaya tuh lebih baik dia pertama moral harus yang kayak tadi guru ngaji itu baru boleh dia dibawa ke orang-orang, karena kalau dibawa ke orang-orang miskin malah dia nginap, bro, bahaya, bro. Pertama harus mau moralnya dulu dibenerin nih, bro. Moral. Iya. Atau kecuali itu kayak di film-film biasanya kan orang kaya tuh dilempar di situ terus duitnya diambil rekening dibekukan, nah itu dia baru bisa hidup. Itu kan makanya tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak memanjakan seperti yang tadi. Ini strawberry parenting. Cuman yang inti kalau kadang kan ini jadi emosional, bro. Aku kan kayak gini misalkan eh kita bilang kalau aku tidak mau anakku menderita seperti diriku kayak gitu. Misalkan kan ada yang kayak gitu tuh. Apa namanya? Pola hidupnya tuh kayak gitu. Terus dia merasa bahwa aku susah nih kerja dengan ini, aku mau anakku yang satu. Iya. Tapi kan tidak dimanja-manja juga. Memang maksudnya anakku nggak mau lah susah atau apa. Tapi kan mengajarkan ya layaknya orang tua ke anak tuh, maksudnya biar tidak biar nanti dia bisa survive di kemudian hari. Gitu. Tidak udah apa? Nanti udah dewasa tuh, Pak, udah nggak gitu. Bu, udah nggak gitu. Iya, tapi susah juga kalau kita udah, iya, berarti orang tua yang punya gaji MM-an tuh Maksudnya harus sih memanjakan ya. memanjakan dia ya. Masalah. Biasanya ya. Mungkin memang Enggak, beberapa menurutku memanjakan nggak masalah. Yang penting dia dikirimin gaji orang pesantren itu yang dia diajar moralnya. Mestinya orang manja pasti selalu ada dalam hidup ini, bro. Iya. Tapi orang yang moralnya ini nih yang harus dirubah. Manja, karena yang kayak tadi, kalau dia sudah benefitnya manja, kadang-kadang gini, kalau dia udah setelannya manja, terus tiba-tiba dia dikirim situ bisa jadi bunuh diri dia, bro. Bahaya juga. Kan banyak ada orang-orang kasus gitu. Dia ada anak kecil nih putus cinta atau sakit hati dibully sama temennya ya bunuh diri. Ada itu bro kasus anak kelas 4 SD bunuh diri dibully temennya. Dia belum ngerasain aja hidup nggak punya tangannya. Itu enggak, maksudnya dia baru dibully, mungkin dibully jelek, gendut atau hitam gitu. Ini ada orang yang udah nggak punya tangan apa gitu kan. Maksudnya dia kan manja artinya Iya. dalam kehidupan. Dan juga mungkin orang tuanya harusnya makanya sebagai orang tua harusnya bisa menenangkan anak atau apa. Iya, enggak, kita Kita nggak bisa modern, kita nggak bisa ngatur apa? kita nggak bisa ngatur itu dia biar dia nggak manja kalau udah setelannya gitu.
Makanya dari kecil makanya. Tapi moralnya bisa diatur. Kayak aku Sifatnya. pernah waktu aku depresi kan aku ke dokter psikolog dan itu kebetulan rumah sakit umum, dokternya itu juga dekat, rumah sakitnya itu dekat sama rumah sakit orang-orang sakit umum biasa kan. Nah, waktu itu ke sana dan aku kan waktu itu depresi anjir, udah kacau lah. Habis itu pergi ke sini, aku ngelihat banyak banyak banget ada orang-orang yang ke rumah sakit banyak kan sakit gangguan ini gini 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 gitu kan, bawa motor mukanya ada yang bawa kursi roda dan aku ngelihat Bawa motor pakai kursi enggak, roda. maksudnya ada yang didorong pakai kursi roda gitu, ada yang kakinya nggak ada. Aku mikir gini, anjir, ternyata aku Ada cuman lebih buruk. ada yang lebih buruk gitu. Depresiku kan cuman aku masih bisa jalan, aku masih. Iya, tapi kan namanya juga penyakit pikiran, kan nggak ada yang tahu. Iya sih. Enggak, maksudnya ya di situ ada sedikit terketuk lah hatiku tuh. Jadi aku mikir, "Ah, anjir, bener." Nggak Nah, seberapa ini. iya nggak seberapa gitu. Aku masih bisa jalan loh, dia nggak bisa gitu. Jadi mereka masih masih bisa semangat. Nah, Harus bersyukur. kan karena juga dibilang di kedokteran tuh penyakit mental itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Ya, Iya, mental. orang Ya, ya, ya. orang bisa bunuh diri Ya, karena mental. Benar, Tapi benar. orang nggak, kalau tanggung Kalau jawab buntung, fisik gampang disembuhkan. Kalau enggak, mental bahkan sulit. kalaupun misalnya dia buntung atau apa, tapi kalau mentalnya dia bagus, aku bisa Iya, ya, ya. tetap dia bisa masih menjalani hidup dengan Benar, baik. benar. Mental lebih berbahaya. Jadi Mhm. eh ini makanya aku bilang moral dan mental anak-anak yang terlalu kaya ini harus dibenahi, Bu. Iya, benar. Aku Harus nggak dibentuk sejak aku dini. aku nggak menyalahkan kalau misalkan dia punya baju 3 juta dididik Iya, boros, nggak masalah. iya. Yang penting Asalkan moralnya dia misalkan nih orang gaji 30 bukan gaji lagi, sangunya 30 juta nih. Aku nggak menyalahkan kalau misalkan dia beli baju mahal kayak menyalahkan flexing, enggak. juga, iya. Ya karena Kan memang dia mampu. iya, dan dia susah ngabisin duit segitu. Iya, makanya. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika dia pakai itu jadi ke Iya, narkoba. itu. Karena ya Jadi itu. itu yang tidak baik. Iya, narkoba terus nyewa LC apa gitu kan. Hmm. Jadi ya kalau mau ngabisin duit yang Yang positif. positif lah. Walaupun memang Tapi kalau terlalu mewah juga nggak positif. membayarkan teman itu positif, kalau sesekali ya kalau apa ya, Membayarin teman gimana? bayarin gitu kayak teman makan apa. Menurutku ya itu masih dihitung sedekah nggak sih? Sedekah ya. Iya. Tapi maksudnya kan nggak tiap hari juga kan. Nggak, menurutku nggak apa-apa juga dia. Tiap hari apa juga, wah enak banget ya jadi temannya mau deh. Iya, nggak, maksudnya yang penting duitnya habis aja. Anjir. Menurutku ya. Kalau sebagai temen yang harusnya nggak sampai dihabisin juga pak. Nah itu kan nama pemorotan Ya, jadi. tapi akan jadi berat kalau dia bayarin temennya yang lagi pakai narkoba sih. Iya kan? Nggak, maksudnya temennya minjem duit tapi dipakai Enggak, narkoba jangan. gitu. Mending bayarin makan. Biar makan ya. Iya. Kalau bayar makan aku masih mending. Atau dia jalan-jalan ke mall, temennya ngeliat kayaknya baju itu bagus sih, ya udah beli aja gitu. Iya gitu. Taunya temennya melihat baju yang robek-robek. Ini baju robek-robek ini bagus. Kan sekarang lagi zamannya gitu, baju robek-robek harga 800.000. Itu nggak sih? Apalagi. Nggak tahu ya. Ada pak baju robek-robek, bolong-bolong gitu. Setauku yang masih agak mahal tuh kayak misalkan ada baju tembel-tembelan tuh masih keren katanya. Kalau robek nggak tahu. Itu kayak jin-jin robek itu kan mahal. Pak. Ya jin memang. Jin aku tahu karena tapi yang robek kan daerah lutut doang. Iya, lutut doang. Hmm. Pak ada sekarang yang di barat ya, saya lihat di agak Itu miskin itu pak. enggak di pantatnya itu pak robek dia. Udah ngomongin. Serius pak. Itu emang fashionnya di sana gitu. Ya, kita nggak pernah ngerti dunia fashion. Nah ini ya itu makanya kalau menurutku moral harus diperbaiki. Terlalu kaya itu berat. Karena nah yang ketiga lagi ya itu diiriin semua orang. Tidak disukai. Tidak disukai dengan bukan diiriin bro. Kalau tidak disukai orang miskin juga nggak disukai. Makanya iya karena satu-satunya sasaran empuk bagi para dukun santet itu adalah orang-orang kaya bro. Enggak juga sih, tergantung. Nggak miskin ngapain anda dibunuh? Itu nggak guna juga bro. Tapi dukun Beneran, orang miskin itu tidak berguna. Iya, dukun itu nggak guna bunuh dia, buat apa gitu. Maksudnya, ente nih ke dukun nih, Enggak. tolong bunuh dong, kenapa dong, kenapa, kan dia bunuh, saya nggak suka dia jalan di jalan gitu.
Gitu. Apa salahnya orang miskin kan dia cuma jalan nih, karena dia kan punya motor kan. kan. Hah? Sebetulnya ngetes ini Ngetes ilmu dia pasti sama penjahat-penjahat, pejabat-pejabat, musuh-musuhnya dia. Iya. tahu kan orang dia tidak Masa dia ngetes sama orang nggak guna, bro? Nggak usah. Sering dia bilangnya, maksudnya orang yang orang yang mau ngetes nih. Aduh, coba tahu nih. ah, Saya nggak punya. nggak. Kenapa harus orang miskin yang diserang, bro? Itu nggak berdaya. Kan dia pasti nyerang, aku mau tes nih, kak, Ya. aku sekarang teman jahat punya Enggak, gitu. kan dari orang lemah dulu, dari yang Nah, ente yang bilang itu orang itu jahat banget, bro. Enggak gitu, enggak yang dicek kan musuhnya, oh musuhnya, bro. suka ini nggak suka aja Makanya aku bilang, masa orang miskin nggak disukain, apa yang nggak disukain? Udah dia jalan doang udah gitu. tapi anak kecilnya ada Aku nggak suka nih, maksudnya gitu. Masa ente papasan nih, ente papasan sama Iya. orang miskin. namanya juga orang Nanti orang miskin aku nggak suka, bunuh aja dia, maksudnya gitu. mahal tadi kayak di GTA tuh nggak suka nih suara gitu Nggak sih gitu. Enggak, bro. jadi kayak pejalan kaki itu nggak suka nih namanya bunuh Enggak, tapi kan bukan yang miskin, yang pejalan. nggak tahu tuh kan kita habiskan ke kayanya kalau kita butuh Nggak ada, yang gitu. dengarnya keluar oh berarti orang kaya GTA kan ada GTA-nya yang kalau miskin yang daerah-daerah kan itu tempat GTA yang palsu. Ini main GTA San Andreas aja. ya susah nggak Enggak gitu. Di GTA 4 kan ada daerah-daerah kumuh itu. Ada daerah-daerah kumuh yang mungkin saya ini yang orang-orang miskin itu ada. Yang miskin itu dijelasin. oh Yang orang itu kan orang umum yang dibunuh, Kak. Orang miskin tuh yang ini banyak lalatnya apa gitu. ada ya Ada orang miskin yang ya siapa tahu dukun itu orang biasa. saya Nggak suka. apa Nggak ada alasannya. Nah, ya itu makanya enggak, itu jarang terjadi. Mungkin ada ya, tapi jarang terjadi. Sangat jarang orang menyerang orang miskin, bro. Anjir, susah banget hidupnya, udah susah, dibunuh lagi bajingan ya. Sedih banget tuh orang hidup kayak gitu. Aku tidak menikmati hidup ini, tapi aku malah dibunuh. nggak ada alasan gitu Enggak, enggak suka, enggak ada alasannya. Enggak, tapi jarang biasanya. Yang lebih kan sering yang adalah ada terjadi realitinya lebih sering orang kaya yang dijadi sasaran iri hati. Karena dia punya sesuatu yang Ya, diirikan. ada benefit Kalau orang miskin, jelek gitu tuh dia nggak ada sesuatu yang dibanggakan kan, anjir biarin aja hidup gitu, jadiin budak kita ya gitu. Iya kayak gitu. Ah, dia jadiin budak aja gitu. Kalau orang-orang kaya kan musuh-musuh bisnis apa gitu. Jadi susah, kita kalahin, bunuh aja lah gitu. ya Bisa jadi kan. atau nggak kirim lah apa Apa? nggak mengganggu hidupnya Ya mengganggu kan hidup. nggak Yang nggak bisa harus dibunuh musuh bisnis yang lagi misalnya lagi tinggi-tingginya bisnisnya ya biasanya kan diirim. gini apa Dikirim. bisnis orang makanan Ya, dikirimin pocong di situ. Iya, bro, teman ibuku nih, dia kan bidan. Dia bingung, dia kan buka praktek tuh. Terus dia bingung kenapa sepi terus ya gitu. Habis itu kata dia pergi ke dukun lah atau apa, terus dukunnya tuh bilang, "Coba orang kasihin pintar. air ya." Jangan bilang dukun orang pintar Albert Einstein. Ya, bukan. Ya, dukun. Kita orang Indonesia, bro. Nggak ada ngomong orang. Habis itu pergi ke situ, dia bilang, "Coba kasihin air di depan rumah." Dikasihin air. Habis itu kayak ada comberan enggak air apa gitu. Pokoknya kayak air suci air suci apa gitu. Habis itu disebar, habis itu dia bilang gini, dia ada pelanggan tiba-tiba datang, terus pelanggannya tuh bilang, "Kok tumben buka, Bu?" gitu. waduh Iya, dia bilang gitu, "Kok tumben buka, Bu?" "Selama ini saya buka." Gitu. Jadi saya ngeliatnya baru tutup terus gitu, bro. Bukan jadi podcast orang, bro. Iya, iya, selama ini dia digituin, dikasih apa gitu. Udah diserang gitu. Nah, yang diserang itu ya pasti orang-orang yang punya musuh bisnis apa gitu. Kalau orang miskin yang orang tuanya lagi sakit tuh siapa kayaknya tahu orang miskinnya punya bisnis juga pak enggak, orang miskin enggak berbisnis. Orang miskin gimana sih? siapa tahu bisnis rongsok Apakah mungkin misalkan musuh bisnis antara OB? Maksudnya dia ngepelnya lebih bersih dari aku. Soalnya aku harus. namanya iya siapa tahu ada Dia nggak bisa bayar, bro. Musuh bisnisnya tuh bayar dukun. Dia bayarin dukun tuh. Enggak, saya ingin membunuh gini musuh bisnis saya, musuh pegawai saya siapa? OB gitu. Oh,
Oh iya iya, nih kasih rambutnya apa gitu. Berapa? Ya 20 juta cukup. Anjir 4 kali gaji saya. Saya bunuh dia tapi saya nggak makan Pak, 4 bulan kan Nggak gitu. usah deh. Nggak usah, mending nggak usah. Lebih baik saya tembak. Lebih baik Tembak saya. ya lebih baik saya sendiri aja ngasih sianida kayak apa kayak gitu, racun tikus mungkin ya. Tapi walau ya kan gitu kejahatan. Anjir kita jadi ngebahas soal kejahatan gitu. Ya jadi gitu ya. Kalau menurutku orang terlalu kaya berapa? Terlalu kaya berat, terlalu miskin dan susah berat. Karena itulah kita sebenarnya sadar diri bahwa kita tuh hidup di duniawi. Nah, di dunia dunia bumi ini kan bukan surga nih. Ya Kalau iyalah bumi ini. ya kita Tapi di bumi ada surga, Pak. enggak, maksudnya manusia tuh terbatas dalam Surga kenikmatannya. dunia. Anjir. Enggak, maksudnya manusia tuh terbatas dalam menikmati duniawinya. Ya. Karena kalau di surga katanya kan ada 7 bidadari itu 100, Lebih ada. ya ada lebih 100 kayak apa gitu. Kalau kita coba ente punya istri 3 aja coba. Pak, satu aja udah pening. Makanya kita tuh emang ada batasannya untuk ngasih kenikmatan gitu. Walaupun ente punya mungkin 1 M lah setiap bulan gitu atau apa gitu. Itu tetap susah, Bro. Mau saya, Pak. 1 M tapi punya 3 istri ente mau? Nggak, satu itu cukup. Makanya Satu aja sudah. iya berat bro. Emang kita nggak bisa memuaskan orang. Karena kita ada di dunia bumi dan ini ya Karena kita di duniawi. dibatasin ya. Ya dibatasin, kenikmatan kita dibatasin. Kalau orang-orang kaya kan kalau orang-orang di surga kan dia kayak ada kenikmatannya tuh lebih besar. Lebih banyak. Lebih banyak. Jadi tidur aja dia bisa misalnya istrinya bilang, "Pak, aku lagi ngidam," gitu. Kan bidadarinya banyak tuh misalnya. "Pak, aku lagi ngidam, aku pingin apa namanya ketoprak surga gitu." Dia tinggal tidur aja, shoot, langsung tiba-tiba ada Ada ketoprak surga. Kalau ini kan kita harus Kamu sewa, mau? kita harus kalau di sini kan kita harus sewa Gojek dulu bro, motor lagi shoot. Kan bisa telepon. Baru nyampe. Ya itu udah maksudnya sewa Gojek nih, misalnya sewa Gojek terus tiba-tiba Gojeknya bilang, "Pak, ini kita lagi nggak buka orderan." Terus ya udah kita yang pergi ke situ, terus itu baru istri pertama, istri kedua terus bilang, "Pak, sekalian beliin ini ya Pak." Susah lah bro. Jadi dimensi susah kita, jadi tidak bisa ini. Jadi duniawi itu berat bro. Berat. Itu ya, jadi kita membahas tentang realiti kehidupan bahwa kebanyakan orang-orang yang terlalu kaya ini adalah blunder gitu. Kita tidak memaksa, maksudnya tapi juga nggak menutup kemungkinan nasib juga sih ya. Kadang orang-orang kaya terlalu, cuman ya kita membenahi moralnya jadi benerin. Tapi itu masalahnya adalah orang terlalu kaya jarang membahas moral. Wah juga. Jarang emang. Iya jarang. Mengekspos moralnya dia mungkin. Tetapi membahas tentang, karena susah ngomongin spiritual bro. Untuk orang terlalu kaya itu susah ngebahas tentang spiritual. Karena dia kan masih menikmati dunia ini. Iya. Susah ya, bukan bilang nggak ada, tapi susah. Sedangkan orang spiritual kan, makanya dia ada pepatah bilang doa orang yang tersakiti biasanya manjur. Iya kan memang gitu kan, dia lagi menderita dia baru dia humina gitu, menangis dia. Kalau Karena dia tulus Pak. tulus. Kalau orang kaya kan, oh Tuhan Maunya. semoga saya lebih kaya lagi gitu. Tapi udah kaya. iya, tapi di hatinya dia masih mikir kayaknya nggak perlu Tuhan deh gitu. Iya kan biasanya kan gitu. Wah saya udah kaya nih gitu. Saya udah kaya, saya pergi ke Tuhan juga saya tetap kaya. Walaupun saya jadi ateis pun saya tetap kaya gitu. Biasanya gitu. Biasanya. Kalau orang miskin kan karena dia nggak ada alat untuk digantungin ya sama Tuhan. Tuh. Jadi dark reality hari ini adalah jangan terlalu kaya dan jangan terlalu miskin. Jadi orang sederhana aja yang terbaik sebenarnya. Aman, Tengah. Iya, tengah. Tengah tuh teman. Iya. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan. Jadi biasanya orang sederhana juga kepingin beli sesuatu gitu. Jadi pingin kayaknya aku harus meninggikan finansialku. Tapi pun kalian beli itu jadi makin berat juga. Iya. Misalkan nih beli. Makin tinggi pohon itu makin. Iya. Anginnya makin tinggi. Iya, jadi lebih baik tahan nafsu untuk membeli suatu hal yang mewah-mewah daripada ketika nanti setelah Anda jadi mewah dan Anda jadi takabur atau bisa jadi menjaga harta Anda yang susah. Ya kan? Karena kan yang dijarah itu kan jam 11 M kan. Kalau jam 300.000 atau 200.000 itu kayaknya
ya udah tidak jalan. dijarah, Ya sih. tidak dijarah. Buat apa saya ngambil Dan ini? ikhlas juga sih kalau, Iya, orang kan mengambil yang berharga kan. kalau orang kadang Kalau nggak ada berharga keluarga, nggak dia bilang keluarga ada, maksudnya kalau ada nggak orang mengambil keluarga kan itu berharga. itu Katanya lebih ke kejahatan sih sebenarnya jadinya. Bukan pencurian, kejahatan. Makanya ada istilah bilang Anda bisa menitipkan anak Anda pada orang asing, tapi kalau emas kayaknya enggak gitu. Karena lebih banyak pencuri daripada penjahat di dunia ini, bro. ya sih. Kalau benda hidup kan udah kejahatan itu. Kalau pencuri ya kejahatan juga, cuman kayaknya levelnya lebih rendah dari itu. Karena yang diambil kan hanya harta doang. Tuh. Oke. Oke, jadi itu dia ya. Jadi terlalu kaya jangan, terlalu miskin juga jangan. Mending di tengah-tengah. Karena kita harus sadar diri bahwa kita di duniawi. Iya. Itu dark reality. Ini ya. hanya sesaat. Hanya sesaat gitu. Mending ya jadi biasa-biasa aja, punya keluarga kecil, terus hidup Tapi bahagia. enggak menyalahkan maksudnya Kalau kayak dan tidak menyalahkan miskin juga. iya makanya Makanya tapi kita harus bisa mengontrol. kita ngasih tahu bahwa pola hidup yang seperti inilah sebenarnya yang bahagia. Karena kekayaannya sebenarnya kan punya waktu yang lebih banyak bersama orang yang dicintai atau dengan Tuhan gitu. Kalau Anda kaya tapi Anda cuma sempat waktu Anda cuma sempat buat ngeceng-ngecengin orang-orang miskin di YouTube, bilang apa-apa semua orang goblok, ya itu Anda nama dosa. Lebih baik ya kalau Anda ingin ngasih education dengan cara yang keras ya carilah orang di pelosok-pelosok buat dia pinter daripada Anda ente ngomong di sosmed. Siapa itu? Saya tidak tahu. Karena banyak orang miskin dan susah tuh dibantukan pengetahuannya dijadiin pinter daripada karena orang miskin dan susah itu nggak bisa buka sosmed ya bro. Karena Anda Buka aja susah Pak. Iya, Anda ngomong keluar-keluar di sosmed apa juga dia nggak akan berubah karena dia nggak nonton, masih muter aja. Anjir kuotaku habis lagi mau nonton motivasi nggak bisa gitu kan, nggak bisa. Oke, gitu demikian untuk bicara hari ini ya. Semoga kalian sukses untuk minggu ini ya, hari yang penuh berkah. Ya, Semua hari berkah nggak sih? semua hari berkah kecuali hari kiamat. Tergantung kita mensyukuri apa tidak. Anda bersyukur ada kiamat? Bersyukur juga. Tsunami di Aceh. Kan itu buat kiamat Pak. Iya, itu bencana alam. bencana alam. Anda berpikir itu berkah? Berkah juga sih sebenarnya. Berkah dari Alam. Oh, dari alam. Kan memberi air. Kelebihan Kan tadi bilang berlebihan nggak bagus. Iya sih benar. Ya, oke. Jadi demikian dari kita ya. Say goodbye. Oke, thank you. Thank you. Udah dengerin sampai habis.